Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masih pada pembahasan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muallif Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya ini di antara sifat atau karakteristik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat, ya, Muhammad adalah Rasulullah. Ya, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertera di kitab Taurat, kitab At-Taurat, ya. Kitab yang diturunkan kepada umat Yahudi. Ya. Bahwasanya atau kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada Bani Israel. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ya ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang tidak lagi diragukan tentang kerasulan dan kenabian beliau. Itu sudah tertera sebelum Al-Quran turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran kepada atau mewahyukan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sudah termaktub, ya, nama beliau dalam kitab Taurat, ya, bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Ya. Ya. Sedangkan umat Yahudi mereka tidak, ya, mereka menolak kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka telah menyembunyikan isi kitab Taurat itu. Kalau mereka betul-betul, ya, artinya apa namanya, berpegang teguh kepada kitab Taurat, maka mereka tidak akan mungkin mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Ya. Tapi mereka justru, ya, menolak, ya, umat Yahudi tidak mengakui kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkarinya, padahal di dalam kitab mereka, kitab Taurat itu tercantum, ya, tertulis, termaktub bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka harus, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus menerima kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menolaknya.
Kalau mereka menolaknya, berarti mereka telah menolak kitab Taurat. Ya, inilah apa namanya, keburukan ya, kejelekan, kezaliman umat orang-orang Yahudi ya, atau para ulama-ulama mereka yang menyimpang dari kitab Taurat. Dari kitab Taurat mereka menyembunyikan ayat-ayat yang ada di kitab Taurat itu yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abdi al-Mukhtari. Jadi Nabi Muhammad adalah hambaku dan dia adalah pilihanku. Ya, jadi Nabi Muhammad dia seorang rasul dan juga seorang hamba. Artinya seorang manusia yang hamba, artinya yang menyembah Allah. Nabi Muhammad bukan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nabi Muhammad bukanlah Tuhan. Oh ya, kita tidak diperbolehkan meminta kepada Nabi Muhammad, meminta pertolongan tidak diperbolehkan. Ya, karena Nabi Muhammad ya hanyalah seorang manusia. Ya, tetapi beliau kelebihannya mendapatkan wahyu, utusan Allah, pilihan Allah. Dia hambaku, ya, kata Allah, dan dia adalah pilihanku. Ya, artinya bukan sekedar hamba tapi pilihan, hamba pilihan. Pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah. Risalah Allah yang untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan juga seorang hamba. Bukan Tuhan, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya. Tapi Nabi Muhammad juga adalah seorang rasul. Artinya bukan cuma seorang hamba saja, tetapi Nabi Muhammad diberikan hak oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada jin. Artinya adalah Nabi Muhammad adalah seorang hamba pilihan yang mengemban tugas risalah. Ya, kenabian yang harus umat manusia itu mengikuti jalan beliau jika umat manusia ini ingin mendapatkan keselamatan. Oleh karena itulah Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya tidaklah dari umat Yahudi dan Nasrani mendengar apa yang saya bawa, namun dia tidak beriman apa yang saya bawa, ya maka lalu dia meninggal dunia, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya, ini tapi menunjukkan bahwasanya umat Yahudi tidak ada jalan lain, termasuk juga umat Nasrani, tidak ada jalan lain kalau mereka mau selamat, maka mereka harus mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau mereka tidak mengikutinya, meskipun mereka mengaku pengikut Nabi Musa, umat Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, mengikuti kitab Taurat misalnya, atau umat Nasrani mengaku sebagai pengikut Nabi Isa misalnya, mengikuti kitab Injil, tetapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, ya artinya ketika Nabi Muhammad diutus lalu mereka tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka keimanannya, keyakinannya, pengakuannya mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, mengikuti kitab Taurat dan Injil itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ini kuat Islam azzakallah. Kemudian disebutkan dalam kitab Taurat bagaimanakah sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, laisa bifazzin wala ghalidhin. Sifat Nabi itu atau karakteristik Nabi itu, beliau itu bukan orang yang kasar, baik lisan ataupun perbuatan. Begitu juga Nabi bukanlah orang yang yang keras hati. Ya, jadi hati beliau lembut, tidak keras. Ya, maksudnya
orang yang apa namanya, bukan orang yang uh, memiliki sifat-sifat yang buruk. Ya, beliau adalah orang yang lembut secara perkataan, perbuatan, perangai, tingkah laku. Iya. Dan ini sudah disebutkan dalam kitab Taurat sebagaimana yang saya bacakan tadi. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Oleh karena itulah kita lihat ya bagaimana dakwah Nabi begitu cepat diterima oleh bangsa Arab pada saat itu. Itu disebabkan karena beliau memiliki sifat yang sangat mulia, penyabar, penyantun, rendah hati, tolong menolong, ya, tidak kasar, tidak jahat sama orang, tutur katanya lembut, ya, mendahulukan orang lain daripada diri dan seterusnya. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Ini ikhwat Islam azakullah. Begitu juga beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi beliau memaafkan. Ya, akan tetapi beliau justru memaafkan. Ini tingginya akhlak Rasulullah SAW. Beliau disakiti, beliau memaafkan, tidak membalas keburukan. Justru beliau membalas dengan kebaikan. Ya, ini banyak ya contoh-contohnya yang beliau sudah contohkan kepada kita. Ya, beliau sebagaimana disebutkan, beliau pernah sampai apa namanya, setiap beliau lewat, beliau disiram, dilempar, disakiti, ya, oleh orang-orang kafir, tapi beliau justru membalas dengan kebaikan. Ya, bahkan ketika ada orang Arab Badui, ya, yang belum mengetahui tentang adab-adab di masjid, kencing di masjid, Nabi tidak marah-marah kepada orang Arab Badui itu. Justru Nabi hanya menasihati dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Maka Arab Badui itu pun ya ya sangat suka kepada beliau dan mendoakan rahmat untuk beliau. Ya, ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi. Nabi juga pernah memberikan kepada salah seorang kepala suku di bangsa Arab itu, yaitu kambing yang cukup banyak diberikan. Akhirnya kepala suku itu pun karena begitu senangnya menyuruh kaumnya, ya, warganya untuk masuk ke dalam Islam. Itu karena apa? Karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan disebutkan ketika ada orang yang meminta kepada Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Ya, selalu beliau mengatakan iya, saya akan berikan ini, ambil dan seterusnya. Tidak pernah Nabi menolak orang yang meminta bantuan kepada Nabi. Orang yang meminta sesuatu kepada Nabi, Nabi senantiasa beri. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian di antara akhlak beliau yang lainnya, beliau adalah orang yang senantiasa mendahului salam, ya, kepada siapa yang beliau temui. Ya, jadi kepada siapa yang beliau temui di jalan atau di mana, beliau selalu mendahului salam. Luar biasa ya. Padahal ini seorang nabi. Padahal beliau seorang nabi, bukan orang yang lain yang mendahului nabi, nabi yang mendahului orang tersebut untuk nabi berikan salam kepadanya. Begitu kepada sahabat-sahabatnya misalnya. Ya. Ya, Nabi telah mencontohkan ya bagaimana kita juga demikian adanya untuk mendahului salam. Artinya bertemu di orang di jalan atau di mana, kita mendahului salam. Artinya memberikan salam terlebih dahulu kepada orang tersebut. Karena boleh jadi kalau kita tidak mendahului, orang itu juga tidak mendahului salam, akhirnya tidak ada saling memberi salam. Sama-sama mengharap agar orang tersebut memberikan salam
terlebih dahulu kepada kita, akhirnya tidak ada memberikan salam karena saling mengharap. Ya, dan itu Nabi tidak lakukan demikian. Nabi tidak pernah mengharap. Nabi justru beliau yang lebih dahulu memberikan salam kepada orang lain. Maka orang lain pun memberikan salam. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita pun demikian. Ya, kita pun demikian. Ya, ya kita pun demikian bahwasanya kita ya mesti juga mendahului salam. Tidak perlu kita menunggu orang memberikan salam kepada kita. Tentu orang yang mendahului salam ya lebih mulia daripada sekedar kita menjawab salam karena dia yang mendahului kebaikan. Berarti orang yang mendahului salam, artinya orang yang memberikan salam terlebih dahulu itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sekedar menjawab salam, bukan sekedar ya, daripada orang yang menjawab salam. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu menjawab salam kalau tidak ada orang yang mendahului memberikan salam terlebih dahulu. Itu kemuliaannya. Ya, jadi upayakan tatkala kita bertemu dengan orang lain, jangan kita yang menjawab salam. Upayakan kita yang lebih dahulu memberikan salam agar kita dahulu yang mendapatkan doa daripada malaikat. Ya, agar kita lebih dulu mendapatkan pahala karena kita telah mencontohkan kebaikan kepada orang lain dan juga kita telah mendahulukan kebaikan, lebih dahulu melakukan kebaikan daripada orang lain. Bahkan kita juga menjadi sebab orang lain mendapatkan pahala karena kita telah lebih dahulu berbuat kebaikan, mencontohkan kebaikan itu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Begitu banyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Iya. Kemudian yang berikutnya, ya. Jadi Nabi kalau beliau bersalaman dengan orang lain, maka beliau bukan beliau yang melepaskan tangan orang itu, tetapi orang itulah yang melepaskan salaman dari Nabi terlebih dahulu. Ya, ini ya. Oleh karena itulah sehingga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bahwasanya dengan kita bersalaman itu dosa-dosa kita berguguran sampai kita melepaskan itu tangan tersebut. Luar biasa ya. Ini luar biasa artinya perjumpaannya orang-orang beriman, dia salam, lalu berjabat tangan, dosa-dosa digugurkan. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Bahkan beliau juga adalah orang yang apabila ingin menunaikan hajat seseorang, ya, maka beliau pun bersabar ya, memenuhi hajat-hajat orang lain, kebutuhan-kebutuhan orang lain sampai orang lain itu selesai dari hajatnya itu. Artinya orang yang membutuhkan bantuan kepada beliau, beliau bantu sampai orang itu merasa sudah cukup, lalu dia meninggalkan Nabi. Artinya tidak perlu lagi butuh bantuan kepada Nabi. Jadi Nabi adalah orang yang bersabar, ya orang yang apa namanya menemani orang lain untuk menunaikan hajat-hajat umatnya, sahabatnya dan yang lainnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang sabar di dalam berkhidmat melayani umatnya, melayani para sahabatnya, dan bahkan juga melayani orang-orang lain. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Beliau juga adalah orang yang ketika bermajelis, beliau adalah orang yang senantiasa rapat dalam majelisnya. Ya, ya beliau tidak pernah berpisah dari majelis, artinya dari majelis orang-orang yang berkumpul, mereka Nabi tidak berpisah jauh, selalu bersama dengan orang-orang yang atau satu majelis.
dengan para sahabatnya. Beliau tidak terpisah dalam majelis tersebut. Iya, bahkan beliau berbaur dengan para sahabatnya seolah-olah dia sama dengan sahabatnya, padahal beliau adalah seorang nabi. Ya, tentu kita ketahui bersama bahwasanya ya nabi tentu lebih tinggi kedudukan dibandingkan sahabat tentunya. Tapi nabi tetap saja berbaur dengan sahabatnya sama. Artinya beliau tidak ingin apa namanya mau di apa namanya diposisikan yang lebih tinggi, ya, tapi beliau ingin posisinya sama dengan umatnya, dengan sahabat yang lainnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita lihat para raja ya. Kalau para raja kan tentu dia pasti ingin berpisah dengan rakyatnya. Ya, harus di apa namanya harus di tempat-tempat yang jauh, tinggi, tempat yang tidak berbaur dengan rakyatnya. Itu biasanya para raja-raja terdahulu begitu. Ya, memasang jarak ya namanya dari rakyatnya, dari penduduknya, warganya, dari masyarakatnya. Nabi tidak, Nabi justru berbaur dengan masyarakatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Iya, ya, karena Nabi adalah orang yang tawadhu, tawadhu orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong, bukan orang yang angkuh. Iya, beliau menganggap sama semua. Ya, karena begitu sebenarnya di hadapan Allah semua kita adalah sama. Ya, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, berbahasa yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, dari kulit yang berbeda, ya, untuk saling kenal mengenal di antara kita, untuk kita bermajelis, bersatu, ya, saling ta'aruf. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang menjadi ukurannya. Bukan dilihat siapa yang mulia, siapa yang banyak hartanya, siapa yang tinggi jabatannya, kedudukannya. Bukan itu yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi ukurannya. Ya. Karena Nabi selalu berbaur dengan sahabatnya, tidak ada jarak. Ya, mereka Nabi memposisikan sama dengan sahabatnya. Iya, dari segi pakaian, dari segi segala-galanya, ya, sehingga orang-orang yang datang untuk menemui Nabi, mereka tidak mengetahui ya Nabi itu yang mana nabinya kaum muslimin di tengah-tengah para sahabat. Ya, jadi karena tidak ada pembeda antara dia dengan sahabatnya, sama pakaiannya, tutur katanya, sikapnya, posisinya, ya, kedekatannya, berbaurnya sama semua, sehingga orang-orang yang datang, orang-orang kafir yang datang ingin bertemu dengan Nabi, ingin untuk melihat Nabi, ya, mereka tidak bisa membedakan mana Nabi, mana sahabat, sama saja semua. Ya, coba kita lihat kalau para raja-raja terdahulu ya, pakaiannya saja sudah berbeda. Ya, tempat duduknya saja sudah berbeda. Ya, ada lagi pengawal-pengawalnya. Nabi tidak ada pengawal-pengawal. Ya, tidak ada yang khusus, yang spesial. Ya, begitulah sebenarnya juga seorang pemimpin. Ya, ini juga menjadi apa namanya renungan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, apapun kita punya jabatan, jabatan besar, tinggi misalnya, memiliki kekuasaan, maka hendaklah kita berbaur dengan rakyat kita. Ya, jangan kita memposisikan kita itu terlalu jauh dari mereka, yang tidak mau kita berbaur dengan mereka. Ya, ya, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, ya, khususnya kepada para pemimpin untuk tidak memiliki sifat sombong, angkuh, atau memiliki sifat apa namanya yang merasa dirinya tinggi, yang tidak mau berbaur dengan masyarakat. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencontohkan kepada kita bagaimana tingginya akhlak beliau. Yang berikutnya, akhlak beliau juga adalah orang yang selalu diam. Ya, beliau tuh kurang banyak bicara. Ini disebutkan wa kana tawilas sukuti, dan beliau adalah orang yang ya selalu diam atau
Ya, jarang sekali beliau bicara. Makanya beliau mengatakan dalam hadisnya, "Falyakul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik saja atau diam. Ya. Jadi Nabi ini bukan cuma memerintahkan, tetapi beliau mencontohkan. Beliau menyuruh kita berbicara yang baik atau diam saja. Ya, dan beliau mencontohkan itu apa? Beliau juga adalah orang yang ya sering diam atau banyak diam, tidak suka bicara. Ya. Kenapa? Karena kalau orang yang selalu banyak bicara, boleh jadi yang dia bicarakan hal-hal yang sia-sia. Itu yang pertama. Ya tidak ada manfaatnya. Atau dia membicarakan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang diharamkan dalam Islam seperti dusta, adu domba, apa lagi membicarakan aib-aibnya orang, ghibah. Ini kan adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Makanya Nabi lebih baik beliau diam saja daripada berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita pun juga demikian sebagai umat beliau, ya kita juga demikian. Mesti juga kita harus jangan banyak bicara, bicaralah yang sekedarnya, yang penting-penting saja. Kalau tidak diam. Ya, ini kuat Islam. Karena dengan diamnya kita, maka kita pun selamat. Kenapa hari ini orang banyak binasa? Itu karena lidahnya. Ya, ditangkap. Ya, itu karena faktor lidahnya. Dia dipukul, disakiti oleh orang karena faktor lidahnya, karena faktor ucapannya. Makanya hati-hati kita menggunakan lidah. Lidah ini betul-betul tidak bertulang. Ya, tidak ada tulangnya, tapi berbahaya. Dia lebih berbisa daripada ular yang berbisa. Ya, karena dengan lidah orang bisa berkelahi, dengan lidah orang bisa saling berperang, ya dan seterusnya. Bahkan dengan lidah itu orang bisa dimasukkan ke dalam neraka itu. Makanya kata Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, jaga lisanmu itu. Karena kebanyakan manusia, kata Nabi, dimasukkan ke dalam neraka itu karena lisannya. Ya, lisan ini kan bisa berbohong, memfitnah, adu domba, ya banyak lagi, membicarakan aib-aib orang lain, ya, menuduh orang, ya dan seterusnya. Itu bahaya daripada lidah itu. Ya. Kemudian ketika beliau berbicara tidak secara cepat bicaranya. Beliau bicara lamban, tenang, ya tidak terburu-buru beliau berbicara. Ya, eh, bahkan beliau terkadang pembicaraannya terkadang beliau ulang-ulang sampai 3 kali ulang-ulang. Kenapa? Karena beliau kan adalah seorang pemimpin, seorang qudwah. Jangan sampai ketika berbicara beliau mengucapkan kata-kata yang salah misalnya atau yang keliru, maka beliau bicara dengan pelan, bahkan diulang-ulang sampai 3 kali, ya agar sahabatnya itu bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang keluar dari beliau semua adalah kebaikan, tidak ada keburukan, tidak ada yang sia-sia. Makanya sahabat mencatatnya, merekamnya, menghafalnya. Ini ikhwat Islam. Ya, kita pun juga demikian sebagai seorang pemimpin khususnya atau juga seorang muslim, hendaklah kita berbicara, kita pikirkan baik-baik. Jangan asal bicara dengan tenang, pelan-pelan, kalau perlu diulang, agar orang lain itu paham apa yang kita sampaikan. Kita berbicara dengan jelas, tidak membuat orang bingung dan seterusnya. Kemudian beliau juga adalah orang yang memaafkan kepada orang yang bersalah, padahal beliau mampu untuk membalas dendam. Ya, artinya beliau sanggup untuk membalas, memberikan hukuman kepada orang yang bersalah kepada beliau, tapi beliau tidak mau. Justru beliau mau memaafkan. Ini yang paling susah ya bagi kita ya. Kalau kita biasanya ya mau balas dendam, ya kalau kita disakiti, ya tapi Nabi justru beliau memaafkan. Ya kecuali kalau agama Allah yang diganggu, maka beliau dengan keras, dengan tegas membela agama beliau. Ya. Tapi kalau pribadi beliau memaafkan. Meskipun beliau mampu untuk memberikan hukuman atau balas dendam, tapi beliau tidak mau. Ya. Yang berikutnya Nabi tidak melakukan sesuatu kepada orang lain, ya, atau bertemu dengan orang lain
dengan membawa sesuatu yang orang lain itu tidak suka. Ya, artinya Nabi itu selalu membuat orang lain itu suka. Ya, ya apakah Nabi senyum kepada orang yang dia temui, Nabi berikan salam terlebih dahulu, kemudian Nabi apa namanya selesaikan hajat-hajat orang itu, ya Nabi temani, Nabi selesaikan solusinya, Nabi menjawab dengan jawaban-jawaban dan seterusnya. Jadi orang itu senang semua ketika bertemu dengan Nabi. Ya, tidak ada orang yang tidak senang. Bahkan musuh-musuh pun juga senang. Cuma karena faktor terkadang musuh-musuh Islam ada namanya hiket, ya, ada namanya iri dengki. Tapi pada hakikatnya mereka senang bertemu dengan Nabi. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau ya menemui orang juga dengan akhlak yang baik sehingga orang pun juga senang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya sebenarnya pembahasan tentang akhlak Nabi ini masih ada. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi di mana di pertemuan di pekan depan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Yang benar hanyalah datangnya dari Allah saja. Yang khilaf, yang salah keliru dari kami, ataupun dari kekurangan ilmu kami, atau godaan syaitan yang terkutuk, atau dari hawa nafsu kami. Kami mohon maaf atas segala kekeliruannya dan kesalahannya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.